Halo, selamat siang. Kali ini kita lagi jalan ke wilayah Lemuria. Ke daerah Lemuria, di mana terjadi peradaban pertama kali di dunia. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, saya putar biar nampak ya Gunung Lemuria-nya ya. Oke, seperti ini. Jadi pada waktu dulu itu karena masih belum ada peradaban ya, belum ada manusia di dunia, di bumi. Nah, ini adalah tempat di mana manusia pertama atau peradaban pertama itu muncul seperti ini, yaitu daerah yang disebut dengan Lemuria. Seperti itu. Jadi Lemuria itu orang-orangnya bersadaran murni. Makanya mereka suka tempat-tempat yang suci ya. Seperti halnya Dewa Siwa itu ya, sukanya di gunung. Gunung itu simbol ya. Simbolisnya adalah tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang murni seperti itu. Makanya banyak pertapa, banyak orang yang menggali spiritual itu biasa naik gunung ya. Contohnya Sunan Muria dan beberapa sunan, hampir semuanya ya. Lebih banyak ke gunung daripada ke dataran rendah seperti itu. Nah, seperti ini ya kondisinya ya. Di sini juga tempatnya Ratu Sima dulu bertapa ya. Ratu Sima dari Jepara seperti itu. Nah, orang-orang dulu ya, orang-orang yang masih masuk peradaban pertama ya, atau peradaban Lemuria itu karena orangnya orang berkesadaran murni, jadi mereka menggali spiritual ya, menggali spiritual sehingga mereka suka bertapa ya, mungkin ini ya, kita sama-sama nggak tahu ya, memilih tempat-tempat yang seperti ini untuk bertapa, untuk mengheningkan diri ya, seperti itu. Nah, karena di tempat-tempat seperti ini lebih cepat untuk naiknya spiritual sebetulnya, walaupun juga tidak jaminan ya. Juga ada beberapa faktor utama yang mendukung ya, tidak hanya tempat saja ya. Akan tapi tempat itu sangat penting atau sangat berguna. Nah, sebetulnya manusia itu ya, manusia kalau kita kaji ya, manusia itu sebetulnya juga hewan ya. Sebetulnya itu ada terjadi evolusi kesadaran ya. Manusia itu sebetulnya juga awalnya ya, di bumi itu makhluk-makhluk itu ya semuanya hewan seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Jadi semuanya itu hewan sebetulnya. Nah, terjadilah evolusi ya, evolusi kesadaran pada dunia ya, seperti itu ya. Nah, makhluk-makhluk yang mampu berevolusi itu akan mengalami kesadaran seperti itu. Nah, selama ini yang mampu adalah manusia ya. Untuk makhluk-makhluk yang lain tidak bisa ya, atau belum, atau bahkan bisa mendekati tapi belum sempurna. Contohnya itu kayak simpanse ya. Simpanse itu kan dia sudah punya insting seperti manusia sebetulnya. Dia juga punya logika. Contohnya apa, di daerah tertentu dia sudah melakukan penjagaan wilayah ya, seperti manusia ya. Bahkan itu ada semacam bergilir ya untuk menjaga satu wilayah ya. Jadi mungkin siang itu ada si A, si B, kemudian malamnya itu ada lagi gitu ya, gantian tidak ikut atau tidak patuh pada rajanya atau raja simpanse tersebut, dia akan disita kepalanya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ini logika saja ya, logika tapi masuk akal, tapi logis, dan bisa saja seperti itu gitu. Ini kok Mbak? Ya nggak apa, aman kalau dari sini aman. Aman ya. Tadi naiknya. Oke. Jadi itu ya seputar kesadaran murni dan evolusi kesadaran ya. Makhluk-makhluk di bumi ini mengalami evolusi kesadaran, tapi yang mampu sempurna sebetulnya adalah manusia ya, seperti itu. Mengapa? Nah, ini perlu dikaji juga ya secara logika ya, mengapa kok manusia bisa
dikatakan mengalami evolusi spiritual sehingga dia menyadari dirinya sendiri sebagai makhluk cahaya atau makhluk semesta ya, seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan Kundalini sebetulnya ya. Ada hubungannya dengan Kundalini. Jadi awalnya makhluk di bumi itu kan semuanya kan merayap ya. Awalnya merayap atau jongkok istilahnya ya. Jadi punya 4 kaki. Bahkan seperti contohnya yang di laut juga jongkok semua ya, kayak paus ya. Ikan-ikan itu kan ya seperti telentang gitu ya. Sapi, kuda itu kan semua telentang ya. Jadi itu ada kaitannya sama Kundalini, karena Kundalini itu sesuatu hal yang terkait dengan kesadaran murni juga sebetulnya. Dari segi bentuk tubuh ya, itu memengaruhi energi juga sebetulnya. Nah, makhluk-makhluk yang ini ya, yang Kundalininya atau bentuk postur tubuhnya masih telentang, itu memang tidak bisa mengalami kesadaran. Nah, itu titik poinnya ya. Kenapa? Karena dia tidak energi tidak bisa naik dari bawah ke atas. Ya, itu ternyata kajiannya seperti itu. Jadi dari Kundalini menuju tulang ekor itu harus naik ke atas sampai cakra mahkota. Nah, kalau hewan-hewan pada umumnya karena bentuk fisiknya itu rebahan atau telentang, tidak berdiri, makanya itu seperti energi kesadarannya terblokir ya, kira-kira seperti itu. Sehingga yang hidup cuman insting aja sebetulnya. Nah, ada lagi itu makhluk simpanse, itu dia hampir berdiri ya, hampir berdiri ya. Dia memang punya kaki, punya tangan, tetapi dia lebih hidupnya itu dia seperti jalan ya. Jadi dia pakai kaki aja. Kalau yang lain kan masih tangan dan kaki untuk jalan. Jadi ini juga sudah hampir mengalami evolusi sebetulnya, tapi tidak maksimal, sehingga dia tidak mampu mencapai titik tertinggi dari kesadaran murni. Dia hanya insting dan intuisi aja sebetulnya ya. Dia sudah punya logika, tapi dia hanya sebatas logika, tidak mampu menembus untuk mencari sejatinya ya, seperti itu. Nah, beda dengan manusia ya. Manusia itu terlahir Kundalinya di bawah, kemudian tulang ekornya naik. Tulang ekornya itu berdiri seperti itu, sehingga energi itu tidak terblokir ya. Jadi energi itu langsung dari Kundalini bisa naik. Makanya yang bisa memungkinkan makhluk bisa berkesadaran murni itu hanya manusia sebetulnya. Makanya dikatakan sempurna ya. Nah, salah satu kesempurnaannya adalah dia jalannya sambil berdiri ya, tidak jongkok ya, sehingga energi kesadarannya bisa langsung naik dari energi bumi menuju energi langit seperti itu. Nah, itu alasan simpel atau alasan sederhana untuk kenapa manusia bisa mengalami kesadaran murni. Jadi itu hanya masalah evolusi saja sebetulnya ya, evolusi spiritual di dalam makhluk ya, makhluk di bumi ya, seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya ya sebetulnya antara manusia sama kera sebetulnya. Nah, ini bukan. Jadi teori Darwin sendiri itu sebetulnya ya, itu bukan menjelaskan bahwa manusia itu asalnya dari kera sebetulnya. Iya kan Pak? Ya. Teori Darwin itu kan sebenarnya tidak menjelaskan bahwa manusia itu dari kera, itu enggak sebetulnya. Orang yang salah paham aja. Kesalahan Darwin tidak melibatkan kesadaran, evolusi kesadaran. Nah, itu. Padahal aslinya itu kemungkinan Darwin itu juga yang dimaksud tuh ya itu ya evolusi kesadarannya, bukan fisiknya kan. Kemungkinan seperti itu. Jadi tidak ada saya pernah dengar bahwa sebetulnya Darwin itu tidak menyebutkan bahwa manusia itu terlahir dari kera, itu bukan. Cuman banyak yang salah tafsir aja soal pemikirannya. Cuman Darwin juga meneliti masih sebatas fisik gitu loh, evolusi fisik ya. Nah, itu. Padahal sebetulnya di alam semesta ini ada evolusi spiritual, ada evolusi kesadaran murni seperti itu.
dari yang kesadarannya itu hanya sebatas robot, sebatas pikiran, itu nanti bisa melampaui pikiran dan menuju kepada makhluk cahaya tadi. Atau dia bisa menyadari dirinya sebagai alam semesta ya, sebagai alam semesta seperti itu. Darwin itu kesalahannya nggak melibatkan kesadaran aja. Ya, Darwin kesalahan cuman nggak melibatkan kesadaran aja ya. Sekadar genetika. Karena dia saja. juga nggak tahu kan. Nggak tahu. Semuanya kan kesadaran sampai paling sempurna manusia. Iya, iya betul. Bahkan hewan itu pun kesadaran sebetulnya, Batu cuman kesadaran. iya, cuman tidak menyadari kesadarannya bahwa dia itu makhluk yang mengalami kesadaran kan seperti itu aja sebenarnya. Nah, manusia karena tulang ekornya sama itu lurus ya, seperti huruf alif itu ya. Makanya kenapa huruf Arab itu kan dimulai dari alif ya. Terus huruf abjad juga sama sebetulnya. A ya. A yang angka besar itu kan, huruf besar itu kan, kapital itu kan. Seperti piramid ya, seperti gunung kan. Ya. Seperti itu. Kesadaran mengenal Tuhan memang harus wadahnya menentukan. Jadi wadahnya betul. sudah vertikal. Padanya sudah vertikal, Makanya betul. IM Alif itu pakai I semua. Pakai iPod. Nah, iPod, IM gitu ya. Kesadaran lurus ya. Ya, vertikal. Vertikal ya, naik ya. Seperti itu. Jadi memang kesadaran butuh wadah. Nah, kebetulan wadahnya yang pas tuh manusia karena dia tegak ya. Iya. Nah, tegak berdiri. Manusia bukannya pas memang evolusi dari yang dari horizontal juga. Oh, asalnya begitu. Iya kan dari kera juga. Oh, gitu? Iya, itu kan evolusi kesadaran. Oh. Kemudian dia bisa berpikir. Bisa. Awalnya kan seperti itu. Iya. Berinovasi. Iya. Setelah berinovasi dia kemudian memikirkan asal muasal dari dirinya sendiri. Iya. Disitulah dia ketemu gitu ya. Ketika dia vertikal, dia punya pemancar semesta yang dinamakan dengan gland pineal. Oh, gland pineal. Oh ya, itu yang membedakan antara hewan Iya. dan Makhluk yang lain manusia. dengan manusia. Ya, betul. Jadi kalau makhluk lain tuh enggak punya pineal gland, manusia punya, dan pineal gland itu adalah istilah kayak tempat duduk ilahi ya. Ya, the seat of the soul. The seat of the soul. Ya, itu udah terbukanya pintu-pintu semesta itu di situ intelligence. Intelijensi terbuka, kesadaran terbuka, kreativitas terbuka seperti itu ya. Ya. Iya, ya ini juga masuk akal semua ini sebetulnya. Jadi dari makhluk yang tidak tahu menjadi makhluk yang tahu. Iya kan? Ya. Bukan makhluk yang tidak tahu seperti kera, seperti yang lain. Itu kan dia ada, tapi dia tidak tahu kalau dia ada kan. Ya. Dia nggak menyadari kan. Bedanya manusia, makhluk manusia dengan hewan. Hewan itu menyatu dengan alam ketuhanan tapi Ya. tidak bisa mengenal. Ya, tidak bisa mengenal. Manusia- Dia menyatu tapi tidak bisa mengenal. Tidak bisa mengenal. Tapi kalau manusia, Bisa mengenal tapi susah menyatu. karena dia terblokir sama otak kiri Iya. plus otak bawah sadar juga. Iya. Nah, karena dia membuat program akhirnya ya. Iya. Jadi yang membuat dia tidak sadar itu dirinya sendiri sebetulnya. Iya. Karena kreativitasnya tadi yang sudah vertikal Iya. jadi pinter, Logika. jadi logika, kemudian tertutup sendiri ya. Tutup. Nah, Dari logika syarat bertanya untuk mengenal, tapi pada saat yang bersamaan logika itu penghambat terbesar. penghambat terbesar. Nah itu jadi bersifat rahasia.